Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar Bapak hari ini? Baik. Puji Tuhan. Baik. Bapak lagi sibuk apa sekarang? Sibuk mempersiapkan ujian akhir semester. Mempersiapkan ujian akhir semester. Oke. Bapak pernah mendengar coaching? Belum. Belum. Baik. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu coaching Pak. Apakah Bapak bersedia mendengarkan? Bersedia. Oke. Baiklah. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Baik, terima kasih. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Bapak serta bertanya. Apakah Bapak berkenan? Baik, terima kasih. Di sesi coaching ini saya akan menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai, langkah dan sumber daya, serta habit. Habit apa yang perlu dibangun untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan. Apakah Bapak berkenan? Berkenan. Baik. Apa tujuan yang ingin Bapak capai di akhir sesi coaching ini? Mendapatkan solusi agar ujian akhir semester nanti bisa terlaksana dengan baik. Oke. Bisa lebih spesifik Pak? Selesai ujian terlaksana dengan baik dan murid-murid pun merasa mendapatkan nilai yang baik dalam penyelesaian ujian. Oke, berarti dari yang saya dengar ujian semester berjalan dengan baik dan anak-anak mendapat nilai terbaik, begitu kah? Oke, terima kasih Pak. Kemudian Pak, apa langkah yang akan Bapak lakukan untuk mencapai solusi tersebut? Langkah awal saya akan mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan ujian tersebut. Ujian akhir semester tersebut. Berarti Bapak mempersiapkan fasilitas. Iya. Apakah itu termasuk sarana prasarana? Benar Bu. Benar. Baik. Oke Pak. Kira-kira apa sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah yang tadi Pak ucapkan? Di antaranya jaringan internet, aplikasi, kemudian soal, ujian, kemudian pengawas, ujian operator, kemudian meja, kursi, ruangan, dan banyak lagi yang harus dipersiapkan. Oke. Tadi Bapak menyebutkan internet. Apakah anak-anak ujian berbasis komputer Pak? Menggunakan HP. Oke, menggunakan handphone. Baik. Berarti sudah menggunakan IT ya Pak? Benar. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke Pak. Kira-kira apa habit? Habit itu kebiasaan. Kira-kira habit sederhana apa yang Bapak bangun untuk mempermudah, mempercepat, meraih tujuan Bapak yang Bapak masukkan tadi? Kebiasaan apa? Habitnya ya diharapkan guru-guru cepat untuk mengumpulkan soal-soal setiap bidang studi. Oke. Maksudnya habit itu berarti yang Bapak lakukan sendiri begitu? Memberikan kebiasaan apa, habit baru yang Bapak lakukan agar tujuan yang ingin Bapak mau capai tadi bisa terlaksana dengan baik begitu? Ya, memberikan arahan dan segera ditindaklanjuti oleh seluruh guru bidang studi agar mengumpulkan soal secepatnya sebelum dalam pelaksanaan tanggal ujian tersebut. Oke, apakah memberikan arahan itu termasuk habit Pak? Habit itu, apakah Bapak mengerti apa itu habit? Ya, kebiasaan seperti itu.
biar guru-guru cepat mengumpulkan soal Hmm? sehingga operator tidak lagi mengalami kesulitan di dalam mengedit soal Oke, yang oke. berbasis komputer tersebut. Oke. Berarti Bapak membangun habit perilaku, memberikan pengarahan begitu kan? Iya, demikian. Oke, oke. Apa motivasi terbesar Bapak membangun habit memberikan pengarahan ini? Membentuk tim kerja. Motivasi terbesar Dan Bapak itu apa? motivasinya mengembangkan atau menitik mengambil suatu kekompakan dalam tim kerja untuk menyelesaikan pelaksanaan dalam ujian tersebut sehingga bisa terlaksana dengan baik. Berarti motivasi Bapak adalah Bapak ingin tim Bapak itu dengan baik begitu? Iya, solid lah seperti itu. Oh, timnya solid begitu. Nah, apa peran Bapak di dalam tim Bapak tersebut? Saya sebagai di dalam Tim, Bapak berperan sebagai tim, apa? saya bergerak sebagai Berperan sebagai? koordinator dalam bidang menyiapkan para murid agar di dalam pelaksanaan tersebut murid-murid bisa lebih tepat waktu kedatangannya dalam pelaksanaan ujian yang diarahkan oleh Bapak Ibu guru, terkhususnya lagi para wali kelasnya. Berarti Bapak, dari yang saya dengar, apakah Bapak berperan sebagai koordinator itu hanya mengarahkan murid? Ya, mengarahkan dan memberikan motivasi agar mempersiapkan diri dalam pelaksanaan ujian sehingga murid-murid bersemangat untuk mengikuti menyelesaikan ujiannya dengan baik. Oke, terima kasih Pak. Apa kegiatan rutin yang Bapak lakukan dalam pelaksanaan habit tersebut? Kegiatan rutin yang saya laksanakan tentunya mengarahkan murid-murid agar terus mempersiapkan diri, mempelajari materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru-guru setiap bidang studi. Kegiatan rutin yang sering Bapak lakukan, yang Bapak lakukan, memberikan motivasi kepada murid-murid setiap hari. Memberikan Motivasi untuk belajar, mempelajari materi-materi yang sudah disampaikan seluruh Bapak Ibu guru setiap bidang studi. Bagaimana urutannya Bapak memberikan motivasi tersebut? Urutannya ya tentunya anak-anak, murid-murid datang tepat waktu, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan atau dibuat oleh sekolah, kemudian mengikuti memperhatikan pengajaran yang Bapak Ibu guru sampaikan dan tidak meninggalkan jam sekolah sebelum waktunya pulang. Oke. Seperti jadwal biasanya. Terima baik, bagus sekali Pak. Untuk pribadi Bapak sendiri, apa pengaruhnya yang Bapak lakukan itu? Pengaruhnya ya saya juga semakin semangat, semakin termotivasi, dan semakin bangga, bahagia untuk menjalankan tugas yang diembankan negara kepada saya. Oke Pak, luar biasa sekali.
melihat tujuan Bapak tadi, Bapak ingin pelaksanaan ujian berjalan dengan baik. Apakah pelaksanaan ujian ini Bapak bekerja sendiri? Oh tentu tidak, kan tadi sudah saya bilang ada tim. Ada tim ya. Berarti Iya. apakah Bapak mampu mengkoordinir tim? Maksud saya begini, apakah Bapak bisa mewakili diri Bapak sebagai perwakilan seluruh orang dalam tim tersebut? Ya tentu kalau kita sudah kerja tim ya pasti saling mendukung dan iya mampu untuk memotivasi sesama tim. Jadi hasilnya itu bekerja dengan baik. Oke. Apa hadiah yang layak Bapak berikan jika motivasi Bapak itu berjalan dengan baik? Hadiah yang layak Bapak berikan kepada diri Bapak sendiri jika motivasi Bapak agar tim ini solid dan bekerja sama menghasilkan karya yang baik saat pelaksanaan ujian. Kira-kira apa hadiah yang Bapak berikan untuk diri Bapak sendiri? Hadiah yang saya berikan kepada diri saya tentu selesainya pelaksanaan ujian tersebut dengan baik, maka hadiahnya ya saya bahagia. Oke, Bapak sangat bahagia. Iya. Cukup hanya bahagia? Ya, tentu dengan kebahagiaan ya saya akan mendapatkan semakin semangat untuk bekerja ya. Tentu ya saya akan mendapatkan gaji dari pekerjaan yang saya emban. Oh, oke. Kalau bisa suasana bahagia itu diukur dari angka 1 sampai angka 9, seberapa besar kebahagiaan Bapak terletak pada nomor berapa? Ya, mungkin di atas 80 lah. 80, berarti 8 gitu ya Pak? Ya harus seperti itu lah. Mencapai angka sempurna. Baik Pak. Kira-kira strategi apa yang perlu Bapak lakukan agar tim ini tetap solid dan seluruh tim itu bisa melakukan seperti apa yang Bapak harapkan? Memberikan kepercayaan kepada setiap tim yang sudah dibagi tupoksinya masing-masing. Memberikan kepercayaan. Iya. Dengan memberikan kepercayaan berarti mereka sudah paham apa tugas mereka masing-masing? Saya yakin dan percaya karena mereka juga profesional. Oke. Dan jika mereka sudah menjalankan tugas dengan baik, apakah menurut Bapak tujuan Bapak tadi telah tercapai? Minimal tujuan sudah tercapai Oh. dan tentu hasil kerja pasti ada yang pasti dievaluasi. Oke. Baik Pak. Kemudian Pak, seperti apa bentuk reminder yang Bapak buat? Reminder itu seperti pengingat. Bagaimana Bapak membuat suatu pengingat agar saat pelaksanaan ujian itu Bapak selalu ingat, oh ini saat ujian begitu. Oh ini ujian, saya harus seperti ini begitu. Ya tentu saya akan, Apa remindernya? saya akan melakukan di awal awal jam untuk pelaksanaan ujian. Setiap harinya akan disampaikan kepada murid-murid dan para pengawas untuk bersiap-siap dalam pelaksanaan ujian sebelum ujian dilaksanakan terlebih dahulu. Bapak yang melakukan ini atau orang lain? Tentu tim tadi semua sudah dibagikan tugas dan dikoordinir sehingga
tim tersebut sudah paham apa yang dilaksanakan setiap harinya pada waktu Tim. ujian. Apakah yang mereka lakukan itu juga Bapak lakukan? Ya tentu dulunya awalnya ya saya yang melakukan, tapi sekarang ya setelah dibentuk tim, ya tentu kita harus memberikan kepercayaan kepada tim untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Oke. Kapan dan di mana Bapak melakukan aktivitas ini? Ya di tempat saya kerja lah, Bapak kerja. Oke. Bapak bekerja di mana? di sekolah Di sekolah. Di tingkat jenjang apa Pak? SLTA. SLTA. Oke. Dan dalam konteks apa Bapak melakukannya? Konteks melaksanakan tugas Bapak sebagai apa? sebagai koordinator Bapak sebagai di dalam pelaksanaan ujian, mempersiapkan murid-murid Oh, peserta ujian. berarti ini persiapan pelaksanaan ujian begitu Pak ya? Oke. Jadi apa saja yang telah Bapak persiapkan sebagai diri pribadi Bapak? Ya tentu saya sebagai orang guru ya, saya mempersiapkan paling tidak ya minimal soal dari bidang studi saya. Oke. Apa dampak yang telah Bapak lihat setelah Bapak melakukan itu? Bapak membuat soal, kira-kira apa dampak yang Bapak lihat dari langkah-langkah yang telah Bapak lakukan tadi? Ya dampaknya pada pelaksanaan ujian bisa terlaksana dengan baik karena soal sudah terkumpul dengan baik. Oke, apakah dengan Bapak mengumpulkan soal dari mata pelajaran Bapak berarti semua sudah terkumpul dengan baik? Ya tentunya bisa dipastikan sebelum pelaksanaan ujian seluruh bidang studi sudah terkumpul. Oke. Dan Bapak sebagai koordinatornya, Bapak memahami itu semua? Ya harus saya pahami. Harus saya pahami. Oke Pak. Kira-kira Pak, dalam tanggung jawab Bapak sebagai koordinator pelaksanaan ujian, adakah yang perlu dieliminasi dari segi pemborosan? Ya tentu nanti setelah selesai ujian itu akan dievaluasi. Oke. Dievaluasi oleh Bapak sendiri atau oleh atasan Bapak? Oleh tim. Oh, tim yang mengevaluasi. Iya, tim ujian. Tim yang menjadi pelaksana dan tim juga yang mengevaluasi. Iya, benar. Oke, mantap sekali Pak, bagus sekali. Oke. Baik, kemudian apa yang Bapak rasakan jika ujian itu berjalan dengan baik? Bahagia. Bapak bahagia. Iya. Jika dilambangkan oleh suatu benda, Bapak memilih benda apa? Bunga. Bunga apa itu? Ya bunga yang mekar. Iya. Apa boleh sebutkan namanya? Bunga buah naga. Bunga buah naga. Kenapa Bapak memilih bunga dari buah naga? Karena mekarnya begitu besar, lebar. Mekarnya besar, lebar. Iya. Bapak menyukai bunga buah naga? Iya, termasuk buahnya juga. Termasuk buahnya juga. Oke. Nah, itu melambangkan suasana perasaan Bapak. Iya. Itu kalau ujian berjalan dengan baik. Apakah selama ini ujian tidak berjalan dengan baik, Pak? Berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Oke. Dan sudah seperti yang Bapak harapkan? Ya, sudah, hanya ada yang perlu dievaluasi. Yang perlu dievaluasi. Oke. Oke, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Apa feedback yang Bapak dapat dari sesi coaching kita pada malam hari ini? Feedbacknya saya bisa melihat atau melihat
kembali kerja yang saya lakukan. Bapak bisa melihat kembali, Bapak bisa Hasil melihat kerja yang sudah saya kerjaan lakukan. Bapak. Oke. Apa kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari sesi coaching kita pada malam hari ini? Kesimpulannya, saya semakin bisa berpikir bahwa coaching ini bisa membuat saya membuat saya bisa semakin menempatkan diri saya bahwa ternyata dalam diri saya itu ada kemampuan saya. Saya bisa melihat kemampuan di dalam pelaksanaan pekerjaan. Tidak perlu diri saya sendiri yang bekerja, tapi bisa dilaksanakan dengan tim, sehingga saya tidak terbeban di dalam melaksanakan suatu tanggung jawab yang diberikan kepada saya di dalam pekerjaan saya. Saya bisa berbagi pekerjaan dengan teman-teman atau tim yang sudah dibentuk oleh pimpinan saya, dan teman-teman juga saya melihat bisa bertanggung jawab. Artinya saya sadar bahwa bukan saya yang paling hebat. Jadi bisa saya sadari ternyata bukan saya yang paling pintar, bukan saya yang paling hebat, sehingga membentuk saya semakin rendah hati di dalam melaksanakan pekerjaan. Oke. Berarti kalau boleh saya ambil garis besarnya, Bapak lebih mengetahui hal-hal yang Bapak miliki, kelebihan yang Bapak punya selama ini yang belum Bapak pahami, begitu kan? Iya. Oke. Bagaimana dengan action plan-nya, Pak? Action plan, kapan Bapak merencanakan pelaksanaan itu? Ya, pelaksanaan ujian ini direncanakan pada sebulan atau hampir 2 bulan sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Oke. Berarti action plan ini akan dilakukan 2 bulan sebelum penilaian akhir semester. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih atas sesi coaching pada malam hari ini. Semoga sesi coaching ini bermanfaat bagi Bapak dan Bapak bisa menemukan solusi dari tujuan Bapak tadi. Terima kasih, sampai bertemu pada